Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran daring bersama Heni Suherni, Guru Produktif OTKP SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Mari kita kupas tuntas mengenai cara pengisian bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil, biasanya untuk pengisian kas kecil. Perhatikan contoh berikut. Anda adalah seorang staf administrasi Ibu Kamila Cynthia Inara, Master of Science. Beliau menjabat sebagai direktris dari PT Mandala Store, sebuah perusahaan retail yang beralamat di Jalan Raya Serang, nomor 26, Balaraja, Tangerang. Pada bulan Juli 2020, Anda mengelola dana kas kecil sebesar 12 juta rupiah. Selama bulan Juli 2020, terjadi pengeluaran dana kas kecil dan saldo tersisa sebesar 1.500.000. Berapakah pengisian kas kecil untuk bulan selanjutnya, yaitu bulan Agustus 2020? Mari kita kupas tuntas untuk jawaban soal tadi. Kita siapkan gambar atau tabel bukti kas masuk. Pertama, kita kasih judul bukti kas masuk berada di tengah. Yang kedua, ada penomoran, di mana penulisannya KM 01 MS 8 2020. KM didapatkan sesuai dengan judul bukti kas masuk. Kemudian 01 itu berarti nomor urut penerimaan kas yang pertama. Selanjutnya ada MS. Itu adalah inisial dari nama perusahaan Mandala Store. Kemudian ada angka 8 Romawi, itu menunjukkan bulan di mana adanya bukti kas masuk. Dan yang terakhir 2020 itu adalah tahun penerimaannya. Selanjutnya yang ketiga, di sebelah kiri itu diisi sesuai dengan nama perusahaan atau PT yang ada di soal. Tadi di soal itu PT Mandala Store yang beralamat di Jalan Raya Serang nomor 26 Balaraja, Tangerang. Silahkan kalian isi atau tulis dengan lengkap. Yang keempat, ini ada diterima dari. Silahkan kalian isi uang itu diterima dari siapa? Yaitu dari seorang bendahara. Silahkan kalian isi secara bebas nama bendaharanya. Misalkan Dewi Putri sebagai bendahara. Yang kelima, ini ada uang sejumlah. Silahkan kalian isi dengan besarnya uang yang diterima pemegang kas kecil, kemudian ditulis dengan huruf. Nah, kenapa di uang sejumlah itu diisi sebesar 10.500.000 rupiah? Dikarenakan kita menggunakan sistem impres atau dana tetap, maka yang setiap bulannya itu tidak akan berubah. Tadi di soal 12 juta yang akan diterima oleh pengelola dana kas kecil. Tetapi di bulan Juli itu ada sisa 1.500.000, maka di bulan Agustus pengisian dana kas kecil menjadi 10.500.000 rupiah. Jadi 12 juta rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah, sehingga atau didapatkan uang sejumlah 10.500.000 rupiah. Bagaimana? Mengerti sampai sana? Yuk kita lanjut kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam, ini ada untuk keperluan. Nah, keperluan diisi sesuai dengan soal. Tadi di soal ditanyakan berapa pengisian kembali dana kas kecil, sehingga untuk keperluan
itu ditulis pengisian kembali dana kas kecil bulan Agustus 2020. Yang ketujuh, jangan lupa tulis juga nama kota dan tanggal terjadinya transaksi. Kita tulis Tangerang 1 Agustus 2020. Yang kedelapan itu ada disetujui oleh. Silahkan diisi dengan nama dan tanda tangan atau TTD atasan atau pimpinan dari pemegang dana kas kecil. Silahkan diisi oleh Kamila Cynthia Inara, yaitu sebagai direktris. Kemudian TTD karena tidak ada orangnya. Yang kesembilan itu ada dibayar oleh. Silahkan diisi dengan nama dan tanda tangan atau TTD orang yang menyerahkan. Maka kita isi tadi diterima dari Dewi Putri. Maka di sini ditulis Dewi Putri, yaitu sebagai bendahara, kemudian TTD dikarenakan tidak ada orangnya. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10 itu ada diterima oleh. Silahkan diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. Sebagai contoh, di sini saya isi diterima oleh Heni Suherni dan saya tanda tangani. Kenapa saya tanda tangani? Karena di sini saya sebagai pengelola dana kas kecil. Itu semua cara pengisian bukti kas masuk. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Agustus 2020 membeli materai sebanyak 20 buah kepada PT Kantor Pos. Pertama, kita sediakan tabel atau gambar untuk pengisian bukti kas keluar. Bukti kas keluar disimpan di tengah sama seperti kas masuk. Kedua, penomoran, yaitu KK 01 MS 8 2020. KK diambil dari kas keluar. MS itu diambil inisial dari nama perusahaan. Sebagai contoh di soal Mandala Store. Kemudian angka Romawi 8 itu menunjukkan bulan Agustus. Kemudian juga 2020 diambil dari tahun. Ketiga, sama di sebelah kiri itu tertera PT Mandala Store, Jalan Raya Serang nomor 26 Balaraja, Tangerang. Yang keempat, ini yang membedakan dengan bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu tertera diterima dari, sedangkan bukti kas keluar itu diserahkan kepada. Sebagai contoh, ini Fikri Haikal, dia bekerja di PT Kantor Pos. Yang kelima, itu uang sejumlah. Silahkan tulis dengan huruf, yaitu materai 20 dikali 6.000 per buahnya, jadi Rp120.000. Yang keenam, ini untuk keperluan. Sesuai dengan soal, berarti ditulis membeli materai 20 buah. Nomor 7, yaitu diisi dengan nama kota dan tanggal terjadinya transaksi. Sebagai contoh, Tangerang 5 Agustus 2020. Kedelapan, disetujui oleh, silahkan isi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pimpinan. Sebagai contoh, Kamila Cynthia Inara sebagai direktris TTD. Kesembilan, yaitu dibayar oleh, diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang. Dikarenakan di kas keluar, kita sebagai pemegang kas kecil, maka dibayar oleh si pemegang kas kecil. Contoh, Heni Suherni dan ditanda tangani. Terakhir, yang ke-10, yaitu diterima oleh. Silahkan diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima uang dari si pemegang dana kas kecil. Sebagai contoh, di soal itu kita membeli materai, berarti yang menerima uang itu
Fikri Haikal yang bekerja di PT Kantor Pos. Nah, bukti kas masuk dan kas keluar telah selesai dijelaskan. Sangat mudah kan? Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.